Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi dari kelas khusus semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang noun atau kata benda. Noun is a word that names something, such a person, place, thing, or idea. Kata benda adalah kata untuk menamai sesuatu seperti orang, tempat, benda, atau gagasan. Noun divided into 6 parts. They are common nouns, proper nouns, singular nouns, plural nouns, collective nouns, masculine and feminine nouns. Kata benda terbagi menjadi 6 bagian, di antaranya common nouns, kata benda umum, proper nouns, yang merupakan penjabaran dari common nouns, singular nouns, kata benda tunggal, plural nouns, kata benda jamak, collective nouns, masculine and feminine nouns. Yang pertama yaitu common nouns. Common nouns are words for people, animals, places, or things. Common nouns adalah kata untuk orang, hewan, tempat, atau benda. Word for people, kata untuk orang. Example, baby, dentist, and age. Word for animals, kata untuk hewan. Example, cat, dolphin, and age. Word for places, kata untuk tempat. Example, hospital, house, school, and age. And then, word for thing, kata untuk benda. Example, box, lamp, window, and age. Yang kedua yaitu proper nouns. Proper nouns are names of particular people, animal, place, or things. They always begin with a capital letter. Proper nouns adalah nama untuk orang, hewan, benda, atau tempat. Proper noun selalu dimulai dengan huruf kapital. The names of countries and their people are also proper nouns. Nama negara dan orangnya juga termasuk proper nouns. Example, America and Americans. Amerika adalah negara, sedangkan Americans adalah orangnya. And then the names of town, cities, building, and landmarks are proper noun. Nama kota, kota besar, gedung, dan landmarks juga termasuk proper noun. Example, London, Paris, Beijing, and age. And then the days of the week and the months of the year. Hari dalam satu minggu dan bulan dalam satu tahun. Example, Sunday and December. Sunday is the first day of the week and December is the last month of the year. Senin adalah hari pertama dalam satu minggu dan Desember adalah bulan terakhir dalam satu tahun. And then the names of mountains, seas, rivers, and lakes are proper nouns. Nama gunung, sungai, laut, dan danau juga termasuk proper noun. Example, the Himalayas, the Pacific Ocean, the Yellow Rivers, and age. And the names of festivals, some special events, and holiday. Nama dari festival, beberapa event spesial, dan juga hari libur juga termasuk dalam proper noun. Example, Independence Day, Mother's Day, Father's Day. Dan yang ketiga yaitu singular noun atau kata benda tunggal. When we are talking about one person, animal, place, or thing, use singular noun. Ketika kita membicarakan tentang seseorang, seekor hewan, tempat atau benda, itu menggunakan singular noun. Dan juga di dalam singular noun ini terdapat awalan e atau en. Untuk awalan en itu digunakan sebelum kata yang dimulai dengan huruf vokal atau huruf hidup seperti a, i, u, e, o. Example, an ice cream.
Dan untuk awalan e itu digunakan sebelum kata yang dimulai dengan huruf konsonan atau huruf mati. Example, a rainbow, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga beberapa kata yang tidak mengikuti aturan ini. Untuk kata dengan awalan h, maka diberi awalan an. Contohnya yaitu an hour, an air, an honor. Selanjutnya yang keempat yaitu plural nouns. When we are talking about two or more people, animal, place, or thing, use plural nouns. Ketika kita membicarakan tentang dua atau lebih orang, hewan, tempat, atau benda, maka menggunakan plural nouns. Dan plural nouns juga, kata yang termasuk plural nouns itu diberi akhiran s. Contohnya yaitu dolls, photos. Ada juga plural nouns yang diberi akhiran es, yaitu pada kata dengan akhiran ch, sh, ss, s, atau x itu diberi akhiran es. Contohnya yaitu branch dengan akhiran ch, maka ditambahkan es di belakangnya, maka menjadi branches. Kemudian ada juga plural nouns yang menggunakan akhiran ies. Apabila akhir kata dalam suatu kata tersebut y, maka y tersebut diganti i terlebih dahulu dan ditambahkan es. Contohnya yaitu baby. Y-nya itu diganti i kemudian ditambah es, maka menjadi babies. Kemudian apabila suatu kata dengan akhiran y, maka sebelum y itu ada huruf vokal atau huruf hidup, cukup tambahkan s saja. Contohnya K. Sebelum y itu ada huruf e. Huruf e merupakan huruf hidup, maka setelah y itu cukup ditambahkan s menjadi case. Kemudian apabila ada sebuah kata dengan akhiran f, maka f tersebut dirubah menjadi v kemudian ditambah es. Contohnya yaitu wolf. F-nya itu diganti v kemudian ditambah es, maka menjadi wolfish. Kemudian ada juga akhiran f itu yang hanya ditambahkan s saja. Contohnya chef, langsung saja ditambah s menjadi chefs. Kemudian untuk kata dengan akhiran f itu bisa juga ditambah s atau es. Contohnya scarf. Scarf ini bisa ditambah s, bisa juga dirubah terlebih dahulu menjadi v kemudian ditambah es menjadi scarf atau scarfes. Kemudian untuk kata dengan akhiran fe itu f-nya terlebih dahulu dirubah menjadi v kemudian ditambah s. Contohnya yaitu life, L-I-F-E. F-nya diganti v kemudian setelah e ditambah s, maka menjadi lives. Kemudian apabila ada kata dengan akhiran o, itu cukup tambahkan s saja. Contohnya a hippo, maka cukup ditambahkan s saja menjadi hippos. Kemudian ada juga akhiran o yang akhirnya ditambahkan es. Contohnya yaitu a flamingo, maka ditambah es menjadi a flamingos. Kemudian tomato menjadi tomatoes, potato menjadi potatoes, hero menjadi heroes. Kemudian untuk kata dengan akhiran o itu bisa juga ditambahkan s atau es. Contohnya mango dan zero. Mango bisa ditambah es, dan zero juga seperti itu, bisa ditambah es dan s menjadi zeros atau mangoes. Kemudian untuk kata dengan akhiran yang tadi itu, ada juga beberapa kata yang tidak mengikuti aturan tersebut. Contohnya goose itu menjadi geese, tooth menjadi teeth, woman menjadi woman, child menjadi children. Kemudian ada juga pronouns yang ditambahkan dengan a pair of. Contohnya a pair of jeans, a pair of googles. Dan yang kelima yaitu collective nouns.
Collective nouns are words for group of people, animal, or things. Collective nouns adalah kata untuk sekelompok orang, hewan, atau benda. Contohnya a family, an orchestra, a band. Kemudian beberapa contoh dari collective nouns yaitu a band of musicians, a team of players. Selanjutnya yaitu masculine and feminine nouns. Masculine and feminine nouns. Masculine itu identik dengan gender laki-laki dan feminine nouns itu identik dengan gender perempuan. Contohnya yaitu pengantin. Pengantin perempuan itu bride, sedangkan pengantin laki-laki yaitu bridegroom. Untuk hewan, lion itu untuk singa laki-laki dan lioness untuk singa perempuan. Kemudian beberapa contoh lagi dari masculine and feminine nouns for people untuk orang yaitu aktor and aktris. Aktor itu termasuk maskulin dan aktris itu termasuk feminin. Kemudian contoh masculine and feminine nouns for male and female animals. Contohnya yaitu ayam. Ayam yaitu chicken. Untuk male atau untuk jantan itu rooster dan untuk female-nya, untuk betinanya itu hen. Kemudian ada juga kata yang menggunakan keduanya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Contohnya dancers bisa digunakan untuk laki-laki atau perempuan. Parents. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.